kita mulai? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Lanjut. Oke, kita mulai ya. Iya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat berjumpa kembali pada pertemuan yang ketiga ini. Atau yang terakhir, mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita mempersiapkan untuk ujian-ujian yang segera akan kita hadapi ya. Insya Allah hari Sabtu ya. Ahad, Pak. Sabtu dan Minggu Ahad. Ahad. Sabtu dan Ahad 2 hari, Pak. Sabtu Ahad. Yang penting jaga pikiran ya, jangan stres ya, jangan stres ya, santai tapi belajar kita ya. Nah, santai tapi belajar. Iya, Pak. Insya Allah apa yang saya sampaikan sejak kemarin kalau diperhatikan ya, itu insya Allah akan bisa mengerjakan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan kisi-kisi yang kemarin. Kita buka lagi nanti Pak Nur ya, baca lagi. Kita nanti bisa mengulang juga. Ini nampaknya juga mengulang artinya itu apa itu untuk tema yang dibahas itu ya. Kemarin sampai nomor berapa itu? 21, 23, 27 Pak. 27 Pak. sekarang 28. Sekarang 28. Jadi istilah-istilah ini ya, ini sebenarnya hanya mengulang kemarin ya, PJBL. 27 itu PJBL ya, PJBL ini menciptakan suasana belajar yang nyaman untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter. Ini intinya kan PJBL. Jadi kita harus tetap ya bisa memahami prosedur atau sintaknya PJL. Diawali dari permasalahan yang dilontarkan oleh guru, kemudian penyusunan proyek ya. Oke, sebentar ya. Bentar ya. Oke ya, PJBL kemarin ciri utamanya adalah adanya proyek ya, adanya produk. Tentu penilaiannya ya, penilaiannya itu juga ada penilaian kolaborasinya bagaimana ya, kemudian produknya itu bagaimana, keasliannya bagaimana, prosesnya bagaimana ya. Ini tentang PJBL. Saya kira sudah kita bahas kemarin ya, ini hanya menekankan saja. Kemudian berikutnya 28. Nanti kita ke penilaian saja untuk nomor berikutnya ya. Sekarang 28 itu yang DPL ya, DPL. DPL, Bapak Ibu juga jangan lupa sintaknya kemarin ya, sintaknya ada mindful, ada meaningful, ada joyful, ada refleksi dan evaluasi. Ya.
Mohon maaf, ini DBL ya. Mohon maaf, bukan DL ya. DBL, mohon maaf. Ini yang tadi yang DL ya, yang deep learning ini yang DBL ya, DBL. DBL, ini mohon maaf. Ini pembelajaran berdiferensiasi ya, bukan yang DL. Nah, berarti kita harus ingat ada diferensiasi proses, diferensiasi materi, ya, diferensiasi lingkungan, produk. Nah, ini DBL ya, DBL. Ini kadang-kadang memang DBL ini yang berdiferensiasi ya, berdiferensiasi. Jadi yang diingat itu ya diferensiasi apa ini? Apa proses? Apa produk? Apa materi? Materi konten itu ya, konten materi sama saja. Atau produknya, atau lingkungannya gitu ya. Ini tentang DBL ya. Biasanya kalau proses itu terkait dengan gaya belajar ya, gaya belajar. Ini diingat-ingat juga tentang gaya belajar. Ada yang gaya belajarnya itu audio, sukanya mendengar ya. Sukanya mendengar. Ada yang visual, sukanya melihat. Kemudian ada yang kinestika, sukanya ini praktek langsung, gerakan gitu ya. Itu kinestika. Ya, kinestika. Ini terkait dengan proses biasanya ya. Kalau proses, kalau audio berarti ya Suara. harus disesuaikan dengan audio. Kalau visual ya berarti prosesnya harus menyesuaikan. Kinestika juga begitu ya, pengalaman langsung, gerakan, nah begitu itu yang kinestika. Kemudian kalau produk ini berarti nanti produk yang ditugaskan kepada siswa atau hasil akhir lah ya, hasil akhir setelah pembelajaran itu nanti apa yang ditugaskan ke siswa. Tentu sesuai dengan kapasitas ya, kompetensi siswa. Kemudian lingkungan ya, lingkungan juga begitu disesuaikan keterbatasannya ya, penglihatannya, pendengarannya, kemudian tipenya apa tipe introvert atau extrovert, ini lingkungannya juga harus disesuaikan. Ya, ini DBL. Memilih strategi apa? Itu proses berarti ya. Memilih strategi apa? Ini kata kuncinya kalau strategi ini diperuntukkan untuk ini, itu berarti proses gitu ya. Proses. Ini tentang DBL. Pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini yang 29 ya, 29. Sekali lagi ini ngulang ya, mengulang yang kemarin, memperkuat lah gitu. Memperkuat agar kita itu lebih memahami tentang istilah-istilah yang ada dalam pendekatan maupun model ya. Nah, untuk 29 ini ya, ini meskipun di sini ada materi mukjizat, karomah, dan sihir ya, tapi kita abaikan sajalah. Kita fokus ke ini pendekatannya DL ini, deep learning ya, deep learning. Deep learning maka kita ya sekali lagi kita harus tahu sintak-sintaknya. Ya, ini saya ulang lagi, sintak-sintaknya itu pertama mindful, ya. Mindful, kemudian meaningful, joyful, kemudian refleksi dan evaluasi.
Mindful itu berarti kita itu menyiapkan ya, menyiapkan siswa untuk sadar belajar. Penuh kesadaran itu ya, penuh kesadaran. Dipersiapkan terlebih dahulu. Ya. Jangan langsung masuk, tapi dipersiapkan terlebih dahulu. Itu mind ya, mindful. Ada penyadaran ya, penyadaran. Kemudian meaningful. Materi ini berguna, bermakna, ya. Nah, dianggap bermakna kalau itu kontekstual. Makanya dikontekstualisasikan, ya, dengan kondisi saat ini, dengan kebutuhan saat ini, sehingga dianggap berguna, dianggap bermanfaat, ya, karena tidak kadaluarsa itu. Kalau nggak dikontekkan itu kan melangit atau kadaluarsa gitu ya. Maka dikontekkan, dihubungkan ya dengan situasi saat ini materi itu. Ya juga menantang. Kalau dikontekstualisasikan itu kan menantang ya. Bisa menantang anak untuk belajar juga gitu ya. Kemudian joyful ini berarti sudah aksi pembelajaran ini. Ya, aksi pembelajaran. Yang menyenangkan, ada yang mengatakan menggembirakan ya. Ada yang menyenangkan, ada yang menggembirakan sama saja ya. Intinya joyful gitu ya. Nah, ini udah kalau menggembirakan itu berarti ya tentu tidak hanya ceramah gitu ya. Tentu dengan pendekatan-pendekatan, metode-metode yang membuat siswa itu terlibat, siswa itu aktif, siswa itu bergembira gitu ya. Itu joyful. Yang terakhir itu refleksi dan evaluasi. Ya. Refleksi itu berarti muhasabah diri. Ya. Sejauh mana telah menyerap materi, sejauh mana nilai-nilai itu sudah diterapkan dalam kehidupan. Ya. Nah, itu refleksi atau mengevaluasi gitu ya. Nah, itu gerakan DL ya. Deep learning itu yang harus harus dikenali, diidentifikasi. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian bisa mengenali mana yang mindful, mana yang meaningful, mana yang joyful, mana yang refleksi dan evaluasi. Nah, itu. Nah, itu mengulang kemarin. 30 Bapak Ibu sekalian. Nah, ini TPACK. 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 Ini TPACK ini dihubungkan dengan menciptakan suasana belajar yang adaptif. Nah, adaptif itu sebenarnya kata kunci pendidikan yang inklusi gitu ya. Jadi bisa mengadapsi, bisa menyesuaikan ya, adaptasi ya, bisa mengadaptasi dengan mereka yang memiliki keterbatasan. Itu adaptif ya. Biasanya itu ABK lah ya, anak berkebutuhan khusus ini ya memang guru harus adaptif yang menyesuaikan. Ya, ini bagaimana TPACK ya digunakan untuk menciptakan suasana belajar yang adaptif gitu loh. Ya tentunya teknologikalnya, kemudian pedagogikalnya ini disesuaikan ya, disesuaikan dengan mereka-mereka itu yang memiliki keterbatasan-keterbatasan.
Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, satu kata itu sebenarnya sudah menjadi clue, sudah menjadi eh, kata kunci kemana arahnya, gitu ya. Kemarin kalau pembelajaran mendalam itu berarti DL, gitu ya. Ini adaptif, suasana belajar yang adaptif. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan istilah ini ya, suasana belajar yang adaptif itu berarti asosiasi kita itu menuju ke mereka yang memiliki keterbatasan belajar, ya, baik dari sisi pendengarannya maupun penglihatannya atau bahkan kognitifnya, gitu ya, ada keterbatasan. IQ-nya gitu ya, ada keterbatasan. Maka teknologikalnya, pedagogikalnya, bahkan kontennya itu harus disesuaikan. Ya. Dan nanti mungkin soalnya itu ya teknologi ini yang paling sesuai untuk anak ya yang memiliki keterbatasan, ya, keterbatasan pendengaran misalnya atau keterbatasan penglihatan misalnya itu apa misalnya. Atau pedagogikalnya, ya, pedagogikalnya, strateginya, ya, itu bagaimana untuk mereka yang berbatasan. Intinya Bapak Ibu guru itu, ya, harus bisa menerima mereka, ya, menerima mereka. Jadi pendidikan yang inklusi, gitu ya. Jadi bisa menerima mereka hingga suasana belajarnya itu suasana belajar yang adaptif, ya. Kalau sudah menunjukkan ketidak atau penolakan, ya, ketidak apa itu penerimaan gitu, ini suasana jalan lain itu, nah, gitu ya. Jadi saya akan menjelaskan saja istilah-istilah yang arahnya kemana gitu ya. Ini sebenarnya juga begitu, menciptakan suasana belajar yang akomodatif. Ini akomodatif, adaptif, itu arahnya ke sana tadi itu. Bisa saja arahnya ke bimbingan konseling gitu ya. Tapi kalau bimbingan konseling itu biasanya pendekatan individual begitu. Itu Bapak sekalian ya. Jadi ini TPACK tapi yang bisa menciptakan suasana belajar yang adaptif. Oke. Berikutnya ini 31. Ini sudah berbicara layanan bimbingan konseling ini ya. Jadi diberikan kasus penyajian materi fikih kontemporer yang materinya kurang sesuai dengan perkembangan zaman. Mahasiswa dapat menentukan penggunaan model pembelajaran berbasis pelayanan bimbingan konseling. Ya, kalau ini mungkin ya, mungkin insya Allah tidak terlalu sulit lah ya untuk pendekatan bimbingan konseling ini. Ya, ini berarti nanti pendekatannya itu individu ya, karena bimbingan konseling itu terkait dengan mereka yang punya masalah. Jadi kalau ABK ya atau pendidikan inklusi itu mereka yang punya keterbatasan secara fisik gitu ya atau kognitif. Bisa ditutup itu Bapak Ibu sekalian untuk mic-nya itu biar tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Kalau konseling ini terkait dengan anak-anak yang punya masalah gitu ya. Anak-anak yang punya masalah.
Ya, ini saya sampaikan karena setiap Bapak Ibu ya itu membaca paragraf, menemukan satu diksi tertentu, itu kan harus bisa apa maksudnya ini, arahnya kemana gitu loh ya, arahnya kemana. Nah, kalau bimbingan konseling ya tentu nanti terkait dengan mereka yang punya masalah ya, masalah psikologis gitu ya, psikologis itu bimbingan konseling. Kemudian ini 32 diberikan kasus penyajian materi hak-hak rakyat dalam perspektif Islam yang materinya kurang sesuai dengan perkembangan zaman, mahasiswa dapat menentukan penggunaan pendekatan pembelajaran berbasis pelayanan ABK. ABK. Ini sebenarnya tidak bagus singkatan tanpa didahului oleh kepanjangan itu ya. Ini sebenarnya kurang bagus. Bapak Ibu kalau membuat satu soal misalnya ya, itu jangan tiba-tiba singkatan itu. Mestinya itu singkatan boleh, tapi diawali dengan ada kepanjangannya. Sehingga tidak menimbulkan salah tafsir ya. Kemarin itu ada itu. DL itu ya. DL ini teman-teman bukan Bapak Ibu. Teman-teman DL-nya apa arahnya? Apa discovery learning atau deep learning gitu. DL itu kan bisa discovery learning, bisa deep learning. Nah, karena konteks modulnya itu deep learning ya, maka idealnya deep learning gitu ya, deep learning. Ya, taruhnya kalau DL itu ya apa DL itu? Ines luar gitu. Ya. Nah, ini ABK apa ini ABK ini? Karena kan nggak ada apa anak buah kapal. Anak berkebutuhan khusus. Kebutuhan khusus. Oke, kira-kira ke sana arahnya ya, anak berkebutuhan khusus itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menemukan soal ini ya, soal ada singkatan ABK. Oh ini anak berkebutuhan khusus. Ya mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya di antara. Ya, Pak yang tahu mungkin ada saja ya di antara kita ABK itu apa? Anak berkebutuhan khusus. Nah, ini berarti ini eh, kata kuncinya ya guna menciptakan lingkungan belajar yang akomodatif. Ya, yang bisa menerima mereka. Ya, ABK. Anak berkebutuhan khusus. Ya. Jadi saya hanya ingin menjelaskan kata kunci atau istilah yang ada ya tentang ABK. Naik 33. Nah, ini juga masih begitu. Ini juga masih mahasiswa dapat menentukan penggunaan pendekatan pembelajaran yang relevan guna menciptakan lingkungan belajar yang adaptif. Adaptif itu berarti menyesuaikan, ya, menyesuaikan, menyesuaikan dengan kondisi-kondisi siswa yang punya keterbatasan. Ya. Oke, selanjutnya. Ya, ini juga kurang lebih juga masih sama nih ya. 35. Nah, ini mahasiswa dapat menentukan penggunaan pendekatan pembelajaran yang relevan guna menciptakan lingkungan belajar yang membahagiakan. Yang membahagiakan itu tadi joyful itu, yang membahagiakan, ya. Kata kunci membahagiakan. Ya, joyful itu menyenangkan atau menggembirakan
membahagiakan. Ya, nanti soalnya yang membahagiakan apa kira-kira? Ketika ketika apa itu pembelajaran, ya, itu pendekatannya apa kira-kira? Kok ada membahagiakan itu? Ya. Sekali lagi kata kunci seperti ini perlu dipahami oleh Bapak Ibu, ya. Meskipun hanya membahagiakan, pembelajaran mendalam, nah gitu ya. Nah, itu sebenarnya clue ya, petunjuk arahnya kemana. Gitu. Naik. Ah, kalau 36 Bapak Ibu sekalian, 36, 37, gitu. Kemudian 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Ini semuanya terkait dengan asesmen ya. Asesmen atau penilaian ya, terkait dengan asesmen. Mulai dari ya 36 ya. 36. Ya. Di sini Bapak Ibu sekalian, meskipun PBL atau PJBL, tapi ini penekanannya adalah teknik asesmen. Ya. Nanti ada teknik, ada instrumen ya. Ada teknik asesmen, teknik penilaian, ada instrumen penilaian. Meskipun ya pendekatannya itu PBL atau PJBL atau yang lain. Itu juga ada penilaiannya gitu. Ada penilaiannya. Baik penilaiannya aspek sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Oke, ini karena hampir sama ya, 36 tadi sampai 40 berapa tadi itu. Itu tentang teknik asesmen atau instrumen ya, instrumen asesmen. Maka perlu saya jelaskan tentang asesmen, tentang teknik asesmen, tentang instrumen asesmen. Ya. Oke, saya tutup dulu ini. Saya ganti. Saya ganti penjelasan tentang penilaian ya. Penilaian. Penilaian. Mana tadi penilaian itu? Bentar. Oke, Bapak Ibu, untuk teknik ya dan instrumen, teknik dan instrumen, ini bisa dilihat Bapak Ibu sekalian? Bisa, Pak. Bisa. Pak. Oke. Jadi penilaian itu yang dinilai itu kalau tidak pengetahuan, ya keterampilan, ya sikap, ya. Kalau tidak pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya.
mau PBL atau PJBL itu sikap juga dinilai ya, sikap dinilai itu mau PBL atau PJBL juga sikap dinilai. PBL itu kan mesti ada kolaborasi, demikian juga PJBL juga ada kolaborasi, berarti kan ini sikap itu, kebersamaan itu ya, keaktifan, nah itu kan juga sikap itu. Nah sekarang pengetahuan Bapak-Ibu sekalian ya, pengetahuan. Pengetahuan ini teknik asesmennya ada tes tertulis, tes lisan, penugasan, ya, kuis, ya. Kemudian ya untuk instrumen yang digunakan, instrumen itu berarti eh, sudah masuk ke bentuknya Ah, apa, lembar eh, apakah pilihan ganda, peisian atau uraian, atau benar salah, objektif itu ya. Yang kedua juga objektif. Tes lisan ya, teknik asesmennya, kemudian instrumen yang digunakan, daftar pertanyaan lisan, daftarnya kayak apa, pedoman tes lisannya kayak apa. Jadi kalau ngetes lisan itu kan pasti ada instrumennya, ada pedomannya. Bapak Ibu guru kan pasti membuat satu pertanyaan ya yang sudah disiapkan, tidak tiba-tiba. Itu instrumen itu. Ya, jadi daftar pertanyaan lisan, pedoman tes lisan, nah itu namanya instrumen. Penugasan ya, penugasan misalnya merisum materi ya, tugas analisis, studi kasus dan sebagainya. Kuis ya, ini teknik asesmennya. Instrumen yang digunakan soal singkat, tertulis, lisan, ya, kuis daring atau online, nah, itu instrumennya. Jadi dan ada isinya apa itu, gitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu nanti dihadapkan pada soal ya. Soal ada pernyataan. Pernyataan ini instrumen apa? Instrumen penilaian pengetahuan atau instrumen penilaian sikap atau instrumen penilaian keterampilan. Nah, misalnya begitu. Gitu ya. Berikutnya penilaian keterampilan. Ya, keterampilan itu ada unjuk kerja. Unjuk kerja ya. Unjuk kerja itu berarti praktek lah gitu ya. Praktek performance ya. Tampilan. Misalnya eh, ingin menilai praktek sholat anak. Ini unjuk kerja yang dinilai unjuk kerjanya. Maka instrumennya ada rubrik, rubrik penilaian ya, atau lembar observasi. Jadi misalnya ingin menilai unjuk kerja sholat gitu ya, atau performance tampilan anak sholat. Kan kita harus punya instrumen itu, punya rubrik ya, rubrik penilaian. Misalnya isinya itu eh, takbirnya sangat sempurna misalnya. Atau takbirnya kurang sempurna. Kurang sempurna itu misalnya bacaannya kurang fasih misalnya. Kalau fasih itu berapa nilainya, kalau kurang fasih berapa, kalau tidak baca takbir itu berapa, nah itu rubrik gitu ya. Kemudian rukuknya misalnya rukuknya ya. Rukuknya apakah punggungnya itu ya
itu 90 derajat atau agak ke bawah atau kurang agak naik, nah itu ada nilainya masing-masing. Itu namanya rubrik, ya. Bagaimana sudutnya, ya, sudutnya bagaimana. Misalnya sudutnya 7 anggota badan, ya, 7 anggota badan itu menempel tanah atau menempel sajadah, menempel keramik. Nah, atau yang menempel hanya beberapa anggota badan dari 7 yang wajib ditempelkan. Atau yang nempel hanya mukanya atau dahinya, ya. Dahi dan lutut misalnya. Sementara tangannya, ya, nah, jadi nggak bisa ya, kalau tangannya ditempelkan. Nah itu ada nilainya masing-masing, gitu ya. Ada nilainya masing-masing itu namanya rubrik penilaian, ya. Di rubrik itu ukuran-ukuran, ya, kriteria-kriteria. Kalau begini nilainya seperti nilainya 4, kalau begini nilainya 3, kalau begini 2, kalau begini 1. Tapi nanti di jumlah di rata-rata, ya, takbirnya, Fatihahnya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, tasahudnya, ya. Nah, itu namanya rubrik itu, rubrik. Instrumennya rubrik gitu ya. Kemudian project. Nah, project itu ini terutama PJBL itu ya. Itu project. Menilai kemampuan merancang. Ya, yang namanya project itu mesti dirancang dulu. Yang namanya proyek itu pasti dirancang, tidak tiba-tiba langsung membuat, gitu. Kemudian melaksanakan. Bagaimana melaksanakannya? Menyelesaikannya, ya. Instrumennya pakai lembar penilaian proyek, rubrik penilaian produk dan proses. Jadi kalau PJBL ya, itu instrumen yang digunakan itu lembar penilaian proyek. Ada lembar penilaiannya, ada atau rubrik penilaian produk. Kalau produk itu ada rubriknya. Tidak hanya produk, tapi juga prosesnya, proses membuatnya itu loh. Jangan-jangan dia itu beli, ya, beli barangnya, beli produk gitu ya. Nah, ini project, ini PBL biasanya. Tapi sekali lagi PBL tidak hanya yang dinilai semata-mata projectnya, ya, tapi juga ada sikap, ya, bagaimana kerjasamanya, bagaimana kolaborasinya, itu ya. Ini portofolio, ya, portofolio. Portofolio, ya, kumpulan hasil kerja siswa selama periode waktu tertentu yang menunjukkan proses dan hasil belajar, ya. Mungkin dia anak-anak, ya, dia punya dokumen-dokumen portofolio yang menunjukkan bahwa dia itu memang terampil, gitu ya. Dia misalnya punya punya puisi misalnya, punya apalagi ya, punya banyak produk lah gitulah, ya, punya banyak produk. Itu juga bisa menjadi bagian penilaian keterampilan, ya, keterampilan itu portofolio, ya. Jadi kalau anak punya banyak produk yang ada dokumennya, ya, ada dokumennya,
itu bisa menjadi portofolio ya, penilaian portofolio. Kemudian praktek langsung ya, praktek langsung. Praktek langsung mengamati keterampilan siswa saat melakukan praktek sesuai kompetensi. Bisa instrumennya daftar cek, checklist ya, checklist. Misalnya sholat pakai checklist juga bisa ya. Misalnya apakah pakai takbir apa tidak, pakai kalau misalnya rukuk ya, doanya lengkap atau tidak lengkap misalnya. Nah, itu kan checklist itu. Ya. Kalau tasahud misalnya lengkap tidak lengkap gitu ya. Kalau itu checklist seperti itu. Bukan rubrik ya, itu checklist itu. Kemudian simulasi ya, penilaian adalah bentuk tiruan situasi nyata untuk mengukur kemampuan keterampilan tertentu ya. Jadi mensimulasikan ya. Ini instrumennya rubrik simulasi. Bisa saja lembar observasi gitu ya. Jadi Bapak Ibu misalnya menyuruh anak untuk mensimulasikan apa misalnya ya. Jadi simulasi itu sebenarnya kan tiruan ya, tidak pada situasi yang sebenarnya ya. Jadi misalnya ya Bapak Ibu sekalian misalnya menghormati tamu ya, menghormati tamu misalnya. Itu kan bisa disimulasikan pura-pura ada tamu misalnya. Ada tamu bagaimana menyambutnya ya. Kemudian bagaimana ketika tamu sudah pamitan, apakah dia nganter sampai pintu atau apa atau tidak. Nah, itu simulasi ya. Pakainya rubrik simulasi. Atau juga bisa lembar observasi. Oke, sekarang sikap ya. Sikap ya, karena tadi terkait dengan teknik penilaian dan instrumen penilaian. Teknik asesmen dan instrumen asesmen. Nah, kalau pengetahuan sikap, ini bukan pengetahuan sikap maksudnya. Ini sikap ya, jangan pakai pengetahuan ya. Penilaian ini kok, penilaian ini. Maksudnya penilaian ya. Penilaian. Yang tadi apa yang atas tuh? Ya, penilaian ya. Sekarang penilaian sikap. Sikap ya itu tekniknya observasi ya, bisa observasi, bisa pakai lembar observasi sikap ya, bisa checklist observasi ya. Jadi kalau checklist itu ya atau tidak itu loh. Kalau checklist itu ada atau tidak, iya atau tidak. Misalnya anak ketika masuk rumah atau ketika masuk kelas salam atau tidak gitu loh. Itu checklist itu. Iya atau tidak gitu. Kalau kita amati anak masuk masjid, apakah kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu kita amati. Ya tidak, itu checklist. Kalau observasi ya itu lebih kompleks gitu ya. Kalau checklist kan ya dan tidak itu. Ya tidak, ada, tidak ada, nah, gitu itu kalau checklist itu. Kemudian penilaian diri ya, penilaian diri. Ini juga bagian dari penilaian diri itu. Bagian dari penilaian sikap, asesmen sikap. Siswa menilai perilaku dan sikap dirinya sendiri.
Misalnya ya, saya ketika bertemu dengan orang maka senyum misalnya. Saya, jadi cirinya saya gitu loh, kata saya. Ya, bisa selalu, bisa sering, bisa kadang-kadang bisa tidak pernah. Ya, ini penilaian diri. Jadi ini untuk melatih kejujuran ya. Jadi untuk menilai sikap seseorang biar seseorang itu, anak-anak itu menilai dirinya sendiri ya. Namanya self assessment gitu ya. Penilaian dirinya sendiri. Dirinya saya kalau apa gitu. Juga bisa penilaian teman sejawat gitu ya, penilaian teman sejawat. Ini siswa menilai perilaku teman sejawat secara objektif. Ya, instrumennya angket teman sebaya atau umpan balik gitu ya. Umpan balik. Misalnya teman saya tidak ada yang membuli gitu ya. Teman saya terhadap saya meskipun saya melakukan kesalahan, tidak ada yang melakukan perundungan. Ya, jadi tidak ada teman sama sekali. Jadi menilai teman siapa misalnya gitu ya. Penilaian teman sejawat. Itu juga bagian dari penilaian. Kemudian jurnal reflektif. Nah, jurnal reflektif. Jurnal reflektif itu dia merefleksikan gitu ya. Merefleksikan diri. Menulis pengalaman dan pemikirannya setelah kegiatan. Jadi misalnya setelah pembelajaran ya, anak itu merefleksikan diri. Saya tadi pas belajar ya, pas belajar tentang akhlak terpuji, saya kurang memperhatikan. Sehingga ketika saya ditanya oleh Pak Guru atau Bu Guru, ya, saya tidak bisa menjawab. Atau saya tadi menertawakan, ya, menertawakan teman saya yang jawabannya keliru. Dan dia merasa terganggu dan dia merasa tidak nyaman. Ke depan saya akan lebih memperhatikan, saya akan bersikap simpatik kepada teman meskipun teman saya melakukan kekeliruan atau menjawab yang tidak benar. Nah, ini jurnal itu. Jadi dia membuat catatan-catatan sendiri ya. Membuat catatan-catatan sendiri, menilai diri sendiri. Nah, gitu. Nah, reflektif itu biasanya kesadaran itu. Reflektif itu biasanya diakhiri dengan ke depan saya mau mengubah diri. Saya ingin tidak mengulangi lagi. Nah, itu reflektif itu ya. Reflektif, merenung, muhasabah. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya dihadapkan pada soal ini termasuk apa? Ini apakah termasuk jurnal reflektif? Apa ini termasuk self assessment gitu ya? Bapak Ibu bisa mengenal ya, bisa mengidentifikasi gitu ya. Ada jurnal reflektif. Kemudian catatan anekdot ini ya. Ini juga bagian dari penilaian sikap.
Itu mencatat kejadian atau perilaku siswa yang relevan dan bermakna, baik positif maupun negatif. Ya, jadi Bapak Ibu itu punya catatan-catatan itu loh. Punya catatan-catatan ya. Oh, ini Mariono hari Rabu jam ya jam 9 Bedanya jipuk, bedanya jipuk, duduk kayak gitu. Omku nih kan mas Abang. ya ngobrol misalnya. Ya, sedang ngobrol, tidak mendengarkan. Ya. Jadi itu Di dicatat. buku contohnya Pak. Halo. Halo. Nggih, Pak. Halo, Pak. Apa ada gangguan? Lancar Pak. Halo? Lancar Ya. monggo. Benar ya? Iya Cak. Mbak, aman. Aman dilanjut Aman, monggo. Benar ya? Pak. Halo. Iya. Ya halo. Iya Pak, aman. Lanjut Pak. Aman ya? Aman, Oke. Pak. Aman. Ya aman Pak. Oke, saya teruskan. Saya Diteruskan teruskan Pak. ya. Iya, oke. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengenali, oh ini namanya catatan anekdot gitu ya. Jadi ada catatan-catatan peristiwa tertentu, kejadian tertentu dicatat oleh Bapak Ibu guru tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Tapi tidak catatan-catatan yang tidak menonjol gitu loh. Ini yang menonjol-menonjol ya. Menonjol-menonjol itu baik positif maupun negatif. Ya. Itu dicatat oleh Bapak Ibu guru ya. Ini namanya catatan anekdot. Ya, catatan anekdot. Jadi kalau Bapak Ibu besok dihadapkan pada soal ini apakah jurnal reflektif atau catatan anekdot? Oh, jelas beda. Kalau jurnal reflektif itu refleksi dia sendiri gitu ya. Muhasabah dia sendiri. Tapi kalau catatan anekdot ini guru ya mencatat peristiwa-peristiwa yang dilakukan atau perilaku dari siswa. Nah, itu beda nanti ya. Misalnya Bapak Ibu disuruh membedakan lah misalnya atau untuk mengenali gitu ya, mengenali. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian ya, tentang penilaian ya, asesmen. Jadi dari nomor sekian sampai sekian itu tentang teknik ya, teknik dan instrumen penilaian ya. Itu sudah tercakup di sini. Kalau menilai pengetahuan itu kayak apa, kalau menilai keterampilan kayak apa, kalau menilai sikap itu kayak apa, menggunakan teknik apa, menggunakan instrumen apa misalnya. Ya. Oke, ini saya tutup ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya juga akan menambahkan lagi ya, tambahan. Nanti yang Bapak Ibu sekalian, nomor 46 ya, 46. 46 sampai 50 ya. Itu nggak akan saya bahas. Karena itu terkait dengan good practice. Praktek baik. Kalau ada masalah seperti ini, apa yang Bapak Ibu lakukan gitu loh. Ini bukan kognitif ya. Jadi 46 sampai 50 itu bukan kognitif. Sebenarnya bukan ujian pengetahuan sebenarnya ya. Tapi terkait dengan apa istilahnya itu kok good practice. Istilahnya ya praktek gitu ya. Studi kasus Pak. Ya, jadi kasus tetapi praktek yang terbaik apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu gitu ya. Itu artinya Bapak Ibu itu sebenarnya mudah lah untuk menjawabnya. Nah, ini idealnya tulis Bapak Ibu sekalian. Ya.
idealnya itu tulis, tes tulis idealnya, tapi Bapak Ibu tetap milih gitu ya. Coba saya tunjukkan, tinggal saya tunjukkan namanya, coba yang tadi lagi, ya. Artinya tidak usah saya angkat di sinilah untuk yang 46 sampai 50, ya. Karena itu hanya ada ya bisa kasus juga bisa lah, ya. Kalau begini maka apa yang dilakukan gitu loh. Kalau ada siswa yang ya misalnya punya keterbatasan ya, keterbatasan fisik misalnya, sebaiknya apa yang dilakukan, apa yang digunakan medianya misalnya atau teknologinya misalnya. Nah, itu kan eh, sebaiknya apa yang itu namanya yang 46 dia. Best practice namanya gitu ya. Jadi mahasiswa dapat mengidentifikasi praktek baik gitu loh. Praktek baik atau best practice. Jadi yang dilakukan yang baik itu apa gitu loh. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, 46 sampai terusnya ini merefleksikan praktek perencanaan, merefleksikan praktek pelaksanaan. Kalau merefleksikan praktek pelaksanaan itu sebaiknya apa rencananya gitu loh. Ini kalau merefleksikan praktek pelaksanaan, ini sebaiknya apa yang dilaksanakan. Nah gitu loh ya. Dan itu nanti milih, Bapak Ibu suruh milih aja kok. Ya. Jadi milih A, B, C, D, E. Bukan nulis. Kayaknya belum itu. Ke tulis itu kayaknya belum itu ya. Suruh milih aja. Idealnya memang Bapak Ibu nulis sendiri gitu. Atau isi gitu ya soalnya. Tapi ini masih multiple choice gitu ya. Maka saya akan bahas yang 46 sampai 50 gitu ya. 50. Oke, saya akan nambah lagi tentang moderasi Bapak Ibu sekalian ya, moderasi. Moderasi. Jadi ada istilah itu ya, ada istilah nilai moderasi dan ada istilah PPRA gitu loh. Ya. Kalau PPRA itu semacam terjemahan itu P5 ya. Misalnya ada ta'adub gitu ya. Ta'adub itu kan berarti berakhlak gitu ya, berakhlak mulia gitu ya. Kemudian ada ibtikar itu inovatif. Ini kan hanya terjemahan sebenarnya. Terjemahan kalau PPRA itu kayak terjemahan P5 gitu ya. Tapi yang moderasi itu lain, moderasi itu. Nah, moderasi. Ini saya kenalkan juga ya. Mungkin Bapak Ibu udah tahu tapi eh, barangkali nanti juga berhadapan dengan moderasi gitu ya. Moderasi. Nah, ini terutama istilah yang mungkin pakai Arab-Araban ya. Arab-Araban kan Bapak Ibu mungkin ya ada yang kurang mengenal barangkali. Ya. Nah, ini terutama yang Arab-Araban ya. Ini kan eh, nilai moderasi ini kan tawasud bahasa Arab, i'tidal bahasa Arab, tasamuh, musawah juga bahasa Arab ya. Musawah itu berarti kesetaraan gitu ya. Suro itu juga bahasa Arab. Suro itu musyawarah gitu ya. Islah ya perbaikan dan kemaslahatan. Muwatonah ya. Muwatonah itu berarti kewarganegaraan atau kesetiaan terhadap negara gitu ya. Atau berkebangsaan ya muwatonah itu. Al-Qudwah. Nah ini i'tiraful uruf. Nah, ini barangkali nanti Bapak Ibu ketemu i'tiraful uruf ya. I'tiraf itu kan mengakui gitu ya.
Uruf itu apa? Kebiasaan itu ya, atau tradisi gitu ya. Jadi atau menerima tradisi atau mengakui tradisi. Ya, mengakui dan menghormati kebiasaan serta budaya masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, itu nanti bisa saja Bapak Ibu eh, karena ini pakai bahasa Arab, itiraful uruf ini yang mana? Ya, jadi boleh jadi Bapak Ibu itu dihadapkan pada satu pernyataan, ya dah. Pernyataan ini termasuk nilai yang mana? Nilai itidal, asamuh, musawah, surah, islah, watona, al-qudwa, itiraful uruf, gitu ya. Nah, Bapak Ibu harus lebih akrab dengan istilah ini karena ini berbahasa Arab, ya. I'tiraful uruf. Uruf itu ya kebiasaan itu ya. Uruf. I'tiraf berarti pengakuan gitu ya. Pengakuan. Nah, saya hanya ingin menjelaskan karena itu bahasa Arab ya. Biar Bapak Ibu lebih akrab maksudnya ya. Nanti kalau bertemu dengan istilah ini kepakai bahasa Arab ya. Kalau tahu kan mudah, oh ini maksudnya seperti ini. Ya. Tawasud ya. Nah, yang sering kadang muncul juga tawazun itu ya, tawazun, tawasud, tawazun ini yang agak mirip gitu ya. Yang tawazun itu seimbang ya, seimbang gitu, seimbang. Seimbang itu berarti ya dia misalnya dunia akhiratnya seimbang ya, tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Tidak hanya akhirat tapi juga dunia, ya. Kalau tawasud ya, itu dia itu tengah-tengah. Tawasud tengah-tengah, ya. Jadi sikap tengah-tengah itu tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan itulah ya. Tawasud itu tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tidak radikal, tidak liberal gitulah. Kira-kira begitu. Ini untuk tawasud ya. Untuk membedakan tawasud, tawazun gitu ya. Tawazun tadi itu ya, misalnya keseimbangan dunia akhirat. Ya. Misalnya zuhud, ya zuhud yang benar itu ada yang mengartikan zuhud itu meninggalkan dunia misalnya. Itu kan tidak tawazun gitu ya, tidak tawazun. Seharusnya zuhud itu diartikan bagaimana mensikapi dunia meskipun dia punya dunia gitu ya. Jadi ke hatinya. Jadi dunia tidak mengganggu akhiratnya meskipun dia punya dunia. Meskipun dia punya jabatan, meskipun dia punya harta, ya, tapi dia tetap seimbang. Seimbang dunia akhirat ini lebih lebih ke tawazun gitu ya. Tapi kalau tawasud ke ini tengah-tengah ya, tidak liberal, tidak radikal, tidak ngegampang gitu ya, tidak ngegampang agama gitu loh ya. Karena ada orang yang ngegampang ya, ngegampang gitu. Ada orang yang sholat itu ngegampang. Ada orang yang sholat itu terlalu berlebihan. Nah itu ya, berlebihan. Kalau bisa berlebihan gimana sholat itu? Eh, ya artinya waktunya hanya untuk sholat terus misalnya ya. Eh, berlebihan itu ya banyak. Sholat itu misalnya sholatnya terlalu lama padahal dia jadi imam misalnya. Itu kan berlebihan itu. Ya. Jadi imam seharusnya kan harus memikirkan makmumnya gitu loh. Nah itu sikap gitu ya, sikap. Ini kadang-kadang kita terjebak di ini tawasud atau tawazun ya gitu ya. Nah gitu loh. Tawazun itu keseimbangan gitu ya, keseimbangan.
maksud tengah-tengah, gitu ya. Maka di sini ini dari modul ini ya. Modul saya lihat itu jelasannya menghindari sikap berlebihan, ifrot ya, ifrot itu berlebihan maupun terlalu longgar. Longgar itu serba boleh itu loh. Tafrid ya, tafrid itu. Tafrid itu kurang gitu ya, kurang tapi ifrat itu berlebihan. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian ya yang perlu saya sampaikan istilah-istilah yang barangkali Bapak Ibu asing gitu ya, asing. Asing tentang nilai moderasi. Ya. Utamanya ini i'tiraful uruf ya. Musawah. Nah, ini karena berbahasa Arab. Kalau tidak, tasamuh mungkin kita sering dengar gitu ya. Nah, oke, itu tentang moderasi. Ini jamnya lewat nggak apa-apa ya. Oke, saya akan menyampaikan apa lagi ini. Tujuannya biar Bapak Ibu itu kalau nanti menghadapi istilah itu tuh tidak bingung gitu loh, apa ini. Nah, moderasi sudah, teknik instrumen sudah, kayaknya sudah semua ini. Moderasi sudah, teknik, jurnal. Ini, dimensi itu ya, dimensi Bapak sekalian. Dimensi pengetahuan. Ya. Dimensi pengetahuan gitu ya. Nah, dimensi pengetahuan. Ini juga istilah-istilah yang mungkin Bapak Ibu perlu mengenali gitu ya, mengenali. Jadi jangan sampai Bapak Ibu itu mengerjakan soal tapi ya ini apa ini, ini makan apa ini gitu loh. Itu kan aduh. Dimensi pengetahuan. Oke, Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ya untuk mengenai dimensi pengetahuan ini. Ada pengetahuan faktual, ada konseptual, ada prosedur, ada metakognitif gitu ya. Ada faktual, ada konseptual, ada prosedural, ada metakognitif. Ya. Faktual itu berarti pengetahuan tentang fakta. Fakta itu berarti bisa dibuktikan. Fakta itu berarti real. Nah, contohnya apa? Menyebut 4 khalifah Khulafaur Rasyidin ya. Menyebut 4 Khulafaur Rasyidin. Ini kan itu memang fakta gitu loh, fakta. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kan memang fakta. Nggak ada yang bantah. 4 khalifah yaitu, Khulafaur Rasyidin yaitu. Nah, ini fakta itu. Menyebut kota suci umat Islam. Ya, Makkah, Madinah. Ya, Makkah, Madinah yang satu mana? Makkah, Madinah. Ya, subhanallah asra bi amdihi lailam minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Ya, berarti mana itu? Palestina. Palestina terlalu luas, ada Gaza, ada yang mana itu? Indonesia, ya, tapi Ya, ini Palestina. Ya ini contoh apa itu namanya itu menyebutkan kota suci umat Islam. Kenapa suci ya karena nilai ibadahnya berbeda tiga itu ya, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa gitu ya. Ya, masjid
ketika itu yang berbeda dengan ibadah di masjid lain. Itu fakta itu dan bisa dibuktikan gitu loh ya. Fakta enggak terbantahkan, itu nyata, itu faktual. Konseptual itu pemahaman tentang prinsip hukum kaidah mungkin bisa berbeda-beda itu. Konsep ya tentang prinsip, tentang kaidah, misalnya menjelaskan hubungan iman dengan akhlak. Ini bisa berbeda-beda, ini abstrak gitu ya. Konsep abstrak, tapi kalau ini kota suci ini kan konkret itu ya. Kaidah-kaidah fikih misalnya, menurut kaidah-kaidah fikih ya. Al-umuru bimaqasidiyah misalnya, kalau sesuatu tergantung tujuannya, itu berarti konseptual ya. Atau innamal a'malu binniyah misalnya, atau binniyat itu konsep gitu ya. Kemudian prosedur, ini langkah-langkah gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau dalam satu tag gitu ya, ada materi kok menjelaskan tata cara umroh misalnya, tata cara umroh itu berarti prosedural gitu loh. Ada materi menjelaskan tata cara ada urutannya ya, urutan sholat mulai dari takbir, doa iftitah, fatihah, ruko, itidal, sujud, ya, tasawuf sampai salam itu berarti prosedural ya, prosedural. Kalau metakognitif ini kesadaran kritis dan reflektif. Misalnya muhasabah itu juga bagian dari metakognitif, menilai, merefleksikan pentingnya menjaga waktu sholat, itu metakognitif. Nah, tapi biasanya ini setidaknya yang faktual, konseptual, prosedural, Bapak Ibu jangan sampai asing terhadap istilah ini ya. Sehingga kalau disuruh mengidentifikasi apakah materi ini termasuk faktual atau konseptual atau prosedural, Bapak Ibu bisa menentukan, bisa memilih gitu ya. Nah, paling gampang itu prosedural sebenarnya. Ya. Karena pengetahuan tentang langkah-langkah tertentu gitu ya. Ini paling mudah itu prosedural gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Satu lagi Bapak Ibu juga harus tahu bagaimana mengembangkan materi. Materi itu kenapa kok diawali misalnya dengan pengertian misalnya. Misalnya tentang zuhud gitu ya. Atau tentang warok atau tentang ifah. Misalnya pengertian ifah, kemudian bentuk-bentuk ifah misalnya. Kemudian keutamaan ifah. Kenapa urutannya begitu? Gitu loh. Kan nggak mungkin ya pengertian kok di akhir kan nggak pas itu. Saya pengertian ya ifah. Nah itu masuknya kan Bapak Ibu sekalian. Masuknya ke apa itu tujuan pembelajaran yang berdasar alur ya. Alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran. Sebenarnya di situ itu. Jadi tujuan pembelajaran itu misalnya Bapak Ibu membuat 3 gitu ya. Ketika Bapak Ibu membuat RPP, di situ mencantumkan 3 tujuan ya, 3 tujuan. Misalnya menjelaskan ya, pengertian toharoh. Kemudian menyebutkan
bentuk-bentuk toharoh. Kemudian menjelaskan hikmah toharoh. Itu nanti materinya itu harus menyesuaikan. Karena nomor 1 itu tadi apa? Menjelaskan pengertian toharoh ya. Materinya sesuai dengan tujuan itu, dengan dibalik. Hikmah atau keutamaan toharoh ya. Keutamaan toharoh itu kan ketiga. Dia membuat pengembangan materi itu ya harus disesuaikan. Jangan tiba-tiba gitu. Toharoh A, B, C. A keutamaan toharoh. Ini tidak match dengan tujuan ya. Nah, tentu itu juga ada dasarnya. Apakah dari yang konkret ke yang abstrak? Apakah dari yang mudah ke yang sulit? Ataukah dari yang umum ke khusus? Ini semuanya ada apa itu dasarnya atau ada pedomannya. Intinya Bapak Ibu ketika membuat pengembangan materi ya, itu harus ada dasar yang bisa dipertanggungjawabkan ya, tidak sembarangan gitu loh. Tidak sembarangan. Nah, gara-gara itu Bapak Ibu sekalian ya yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan nyantol ya apa yang saya kan ya, ketemu istilah-istilah itu ya ada di soal. Yang penting jangan jangan grogi, jangan stres, itu udah kalah itu kalau grogi stres itu ya dalam bertempur itu. Tenang saja. Ya, Pak. Kalau udah ketemu jangan dibaca semua ya. Iya. Kalau kuncinya udah ketemu jangan dibaca semua gitu loh. Oh, ini punya PBL itu di sini. Ini kuncinya PBL produk gitu ya. Oh, ini kuncinya apa itu berpikir kritis itu mengevaluasi. Kuncinya apa itu kolaboratif. Kolaboratif berarti dimensi apa kalau dalam dimensi P5 itu? Ya kolaboratif itu ya. Gotong royong. Gotong royong. Udah ketemu, udah nggak usah dibaca semuanya, udah ketemu itu, nah, gitu loh ya. Kalau baca semua nanti malah nggak rampung. Nah, oleh karena itu saya memberikan kunci-kuncinya saja, ya. Begitu ya, Iya, Pak. Ibu sekalian ya. Makasih Pak. Nggih, Pak. Kalau ada kekurangannya selama 3 hari ini ya, Terima kasih. mohon Sami-sami. dimaafkan. Nah, doa saya senang sekali ya kalau Bapak Ibu semuanya lulus. Amin. Amin. Semuanya Amin. Amin. dari profesional ya bisa lebih sejahtera begitu ya. Amin. Ya, Amin, Pak. Amin. ya, kita saling membantu gitu ya, saling membantu ya, hingga bisa lulus semua. Semakin Amin. 100% ya, lulus 100% ini Amin. kami lembaga itu juga akan apa itu ya. Ya, tentu berarti kami itu dipercaya. Ya. Bapak Ibu juga akan senang kalau temannya lulus gitu ya. Tidak lulus sendiri ya. Semuanya Ya. lulus. Amin. Untuk tryout-nya kapan? Tryout-nya Jumat. Jumat. Oke. Gitu ya. Cukup ya. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ini budaya apa itu? Bagus. Lanjut bagus.